Lo bayangin nih, ini orang tadinya seorang anak petani, bukan anak orang kaya yang bisa dapat privilege untuk mempermudah kehidupannya. Dan ditambah lagi, dia kehilangan sosok ibu yang paling dia cintai dari dia kecil. Dan dia pernah tercatat jadi salah seorang terkaya dalam sejarah Amerika. Jadi dengan modal dia minggat dari rumah di usia 16 tahun. Dan ini parah banget. Gue akan ceritain kisah ini dan lo harus stay nonton sampai habis, oke? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat lo yang sekarang masih ngerintis, jangan pesimis. Gue pun sebenarnya ngebedah histori-histori perusahaan kayak gini bikin gue jadi optimis untuk menjalankan usaha yang sedang gue bangun. Dan tujuan gue juga bukan untuk gila duniawi ya, tapi kalau duniawi udah ada di tangan lo bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan perusahaan yang ingin gue bedah hari ini adalah salah satu perusahaan mobil yang sangat besar di dunia dan sekarang menduduki peringkat 4 sebagai perusahaan mobil terbesar di dunia, yaitu Ford. Jadi kisah ini berawal dari Henry Ford. Dia itu dibalik suksesnya Ford Motor Company, setelah 35 tahun dia minggat dari rumah lalu fokus mengembangkan perusahaan mobilnya, dia berhasil membuat setengah dari semua mobil di dunia menggunakan namanya. Jadi kesuksesan awal Ford Motor Company adalah hasil dari misi Henry Ford untuk menyempurnakan mobil dengan versi yang lebih tahan lama dan mudah diakses oleh usernya secara umum. Dan misinya Henry Ford itu keren banget menurut gue. Dia ingin merubah dunia dengan membuat orang bisa bergerak lebih bebas untuk mempermudah orang untuk berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang lebih cepat. Sebelum gue lebih lanjut ceritain tentang Henry Ford dengan latar belakang kehidupan yang jauh dari kata mewah dan bagaimana sih dia mengembangkan perusahaan sampai saat ini. Bayangin loh, sampai setengah dunia itu pakai Ford dan cabang perusahaannya itu ada di mana-mana. Henry Ford pasti ngebangun sistem yang sangat rapi untuk perusahaannya, karena kalau sistemnya belum terintegrasi, bisnis pasti jadi berantakan. Dan ini relate banget sama konsep dari Zahir ERP. Iya, Zahir ERP mampu memberikan solusi yang terintegrasi untuk semua lini bisnis dan departemen di perusahaan kalian. Kalian pasti butuh banget software kayak gini. Implementasinya cepat dan after sales service-nya jangan diragukan lagi, sudah pasti di-maintain dengan sangat baik. Dan yang terpenting, flexibility customization-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kalian. Zahir ERP punya banyak fitur unggulan, mulai dari Analytic Business Intelligence, Digital Approval, Application Programming Interface, semua itu terintegrasi dan dapat disajikan reportnya secara real time. Nah, tunggu apa lagi, buruan scan QR di bawah ini atau klik link di description. Yang scan sekarang, free konsultasi tentang permasalahan perusahaan kalian dengan CEO Zahir langsung yang juga mentor saya, Dr. Muhammad Ismail dan timnya. Sudah lebih dari 100.000 bisnis yang mengembangkan perusahaannya bersama Zahir. Zahir ERP taking you to the next level. Balik lagi ke Henry Ford. Henry Ford yang terlahir dari keluarga petani di daerah yang kita kenal sekarang bernama Dearborn, Michigan. Ayahnya Henry Ford ini bernama William Ford. Dia seorang petani yang memiliki ladang yang sangat luas dan memiliki 10 anak yang sangat dicintai. Dan pastinya dia juga sudah berharap salah satu anaknya meneruskan usahanya yang telah dia bangun di bidang pertanian. Tapi sayangnya Henry Ford tidak pernah tertarik dengan usaha yang dibangun oleh ayahnya karena dia pikir bertani itu keuntungannya sangat lama untuk dinikmati. Tapi dia tetap membantu pekerjaan di pertanian ayahnya. Ya, seperti kebanyakan anak seusianya, Henry Ford tidak suka pergi ke sekolah dan gak pernah lulus kelas 8 alias masih SMP saat itu. Sosok Henry lebih suka belajar dengan caranya sendiri dan ketika usia remaja dia sangat tertarik pada mekanik. Keingintahuannya tentang mesin inilah yang membuat dia mempelajarinya dan ketika berumur 12 tahun dia diberi kado oleh ayahnya berupa pocket watch. Saking penasarannya kenapa jam itu bisa berputar, Henry Ford membongkar dan memasangkannya kembali dalam hitungan menit. Dan dari sinilah dia juga suka memperbaiki jam tangan teman dan kerabatnya yang rusak. Dan Henry Ford pun terkenal sehingga dia mendapatkan julukan sebagai tukang reparasi jam tangan karena konsistensinya dia menjadikan dia terkenal di satu bidang yang dia geluti. Jadi kalau lo mau dikenal lo ahli dalam satu bidang, ya lo harus konsistensi sama satu bidang yang sedang lo tekuni tersebut. Ketika Henry Ford berusia 13 tahun untuk pertama kali dalam hidupnya melihat mesin uap saat itu di field trip sekolahnya mengunjungi salah satu perusahaan yang terletak di kota Detroit, Michigan. Dan dari sanalah obsesinya di dunia permesinan semakin bertambah. Dan di usianya yang ke-15 tahun, Henry Ford mampu membuat mesin uap pertamanya. Di usia itu semua emosi Henry sangat tidak stabil karena di satu sisi dia bangga dan bahagia banget karena mampu menciptakan mesin uap pertamanya, namun di sisi lain ibunya yaitu Mary Ford tiba-tiba meninggal dunia karena sakit. Seperti yang kukatakan di awal, Henry tuh gak suka sama pertanian, tapi dia menyukai pertanian karena ibunya menyukainya. Juga seperti quotes Henry pada buku biografinya, dia berkata, I never had any particular love for the farm. It was the mother on the farm I loved. Jadi ketika ibunya meninggal sudah tidak ada lagi alasan bagi dia menyukai pertanian. Bahkan timbul kebencian yang sangat besar setiap dia melihat lahan pertanian. Dan Henry Ford pun memikirkan gimana nih supaya gue bisa kabur dari situasi yang nggak dia suka ini. Karena lahan pertanian yang setiap hari dia lihat itu dan dia urus terlalu banyak kenangan indah bersama ibunya. Dan setelah usianya 16 tahun dia pun memutuskan pergi dari rumah mencari kehidupan yang baru. Tapi tenang, buat lo yang mau sukses nggak harus kok lo minggat dari rumah. Udah, stay aja on the position karena gue mau balik lagi nyeritain kisah dari Henry Ford ini. Di tahun itu pun Detroit sudah berkembang pesat dan menjadi kota industri berkat mesin uap. Dan kota itu haus akan
insinyur-insinyur muda yang mencari kerja. Dan disinilah Henry berada di Detroit yang sangat obsesi dengan dunia permesinan dan dia mempelajari segala sesuatunya sendiri. Akhirnya Henry Ford pun mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan manufaktur mobil yaitu Michigan Car Company. Dan sayangnya Henry dipecat setelah 6 hari bekerja. Setelah menganggur beberapa waktu, dia pun mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan magang di sebuah toko mesin yaitu James Flower and Brothers Machine. Dia digaji sebesar $2.60 per minggunya. Dengan uang segitu tuh nggak cukup untuk Henry bayar sewa apartemennya. Henry pun mulai memanfaatkan obsesinya dan kemampuannya sewaktu kecil yaitu memperbaiki dan membersihkan jam tangan. Dari pekerjaan sampingannya itu, dia pun mendapatkan penghasilan tambahan senilai $3 per minggunya. Bukan Henry Ford namanya kalau tidak menggunakan waktu luang untuk belajar hal-hal baru. Dan di tahun 1882 saat usianya 19 tahun memutuskan untuk pulang ke Michigan. Ketika dia pulang kampung halamannya, dia menghabiskan waktu untuk bereksperimen kembali. Di saat itu Henry menemukan mesin uap portable milik ayahnya. Dan disinilah Henry modifikasi mesin itu menjadi mesin yang membantu petani untuk mempercepat pekerjaannya dalam memanen hasil ladangnya. Dan Henry pun menghabiskan waktu untuk membuat mesin ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga tetangga di pertanian ayahnya membayar $3 untuk mengoperasikan mesin uap untuknya, dan dari sana bakat yang dimiliki Henry Ford pun tersebar di seluruh Michigan. Ini satu hal yang fundamental banget lagi nih, yang inline banget sama core value dari impiannya Henry Ford, yang dia berkata, "Our mission is to strengthen communities and help make people's life better. Our purpose is to drive human progress through freedom of movement." Langkah awal seorang Henry mewujudkan impiannya untuk mempermudah pekerjaan orang lain. Iya, seperti yang dia lakukan sekarang. Dan lebih kerennya lagi, nama Henry Ford pun sampai ke telinga Westinghouse Engine Company of Schenectady yang berada di New York, dan perusahaan ini pun akhirnya mempekerjakan Henry untuk menyiapkan dan melayani mesin traktor uap Westinghouse di daerah Michigan. Di tahun 1885, Henry bertemu dengan Clara Jane Bryant dan Henry Ford pun menikahi Clara. Dan di hari pernikahannya, Henry pun mendapatkan hadiah yaitu 40 hektar tanah dari ayahnya. Dan alih-alih merubah lahan itu menjadi lahan pertanian, Henry pun malah menjualnya untuk pindah ke kota. Pada tahun 1891, Henry dan Clara pindah ke sebuah apartemen kecil di Detroit dan membaca sebuah koran. Di sana tertulis tren tentang mesin gas. Mesin gas diproduksi dalam jumlah kecil oleh seorang insinyur Jerman, dan insinyur itu bernama Nicholas Otto. Dan mesin itu lebih efisien daripada mesin uap. Dan kebetulan banget waktu itu di Amerika mesin gas itu sangat jarang ditemui. Bahkan mungkin nggak ada. Dari situlah Henry jatuh cinta kembali dengan mesin. Kali ini dia jatuh cinta dengan mesin gas. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mesin itu beroperasi. Obsesinya pun mulai kembali dan Henry pun nekat melamar kerja sebagai insinyur untuk Edison Illuminating Company dengan gaji $40 per bulan. Kalian tahu nggak sih, ini tuh perusahaan siapa? Ini tuh perusahaan Thomas Alva Edison, penemu bohlam pertama di dunia. Jadi orang-orang keren tuh bertemu di tahun itu ya ternyata. Kita balik lagi ke kisah Henry Ford, dan seiring berjalannya waktu, perusahaan itu pun menjadi perusahaan listrik terbesar di Detroit. Dan perusahaan itu mengalirkan listrik ke 1.000 rumah di kota itu, dan tugasnya Henry di perusahaan tersebut adalah sebagai montir. Lo kebayang gak sih, dari anak petani, tukang jam, sampai dia bikin traktor uap. Kira-kira nanti bakalan jadi kayak apa dia di karirnya nanti. Dan sekarang dia ini jadi montir. Makanya lo stay nonton sampai akhir, gue akan kasih tahu lo. Akhirnya pada tahun 1893, Henry dan Clara menyambut anak pertama sekaligus anak satu-satunya, yaitu Edsel Bryant Ford. Di tahun yang sama, Henry juga dipromosikan sebagai Chief Engineer dengan gaji $400 per bulan. Dan di tahun itu pula akhirnya Henry berhasil membuat mesin gas pertamanya di perusahaan Thomas Alva Edison. Dan lo tahu nggak, ini tuh langkah awal Henry dalam menciptakan kereta tanpa kuda. Di tahun 1896 akhirnya Henry menyelesaikan mobil percobaannya menggunakan mesin gas, dan dia menyebutnya quadricycle, sepeda roda 4. Ini ditenagai bahan bakar bensin saat itu, dan percobaan pertamanya ada masalah besar, yaitu tidak memiliki mesin pendingin pada kendaraannya itu. Jadi ya pasti kendaraan itu cepet banget overheat. Dan Henry pun tetap menjual quadricycle ke orang lain dengan harga $200 dan menggunakan uang itu untuk proyek yang lain. Dengan dukungan wali kota Detroit, Henry mulai bereksperimen percobaan keduanya dalam membuat mobil. Dan di tahun 1899, dan pastinya mobilnya kali ini lebih besar, lebih berat, dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan di saat itu Henry membawa mobilnya untuk di test drive oleh seorang pedagang kayu yaitu William Murphy. Dan setelah mencoba mobil buatan Henry, William pun tertarik untuk menjadi partner bisnis Henry. Dari situlah mereka berdua membuat perusahaan bernama Detroit Automobile. Sayangnya perusahaan itu gagal di tahun pertamanya karena beberapa alasan. Beberapa ide Henry saat itu untuk memperbaiki kekurangan pada mobil tidak sejalan dengan ide shareholder lainnya yang memaksa Henry untuk membuat mobil penumpang. Dan alasan lain adalah kesulitan dalam memproduksi beberapa alat suku cadang mobil tersebut. Dan karena hal ini beberapa pengiriman terlambat ke seluruh pabrik. Dan dengan waktu yang signifikan, mobil pertamanya yang disebut The Delivery Wagon membutuhkan waktu 6 bulan pengerjaannya dan hanya mampu membuat 20 mobil dalam waktu 2 tahun. Dan karena itu Henry dipecat dari perusahaannya karena penemuannya itu sangat memakan waktu lama. Dari sinilah quotes terakhir lagi. "Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently," by Henry Ford. Jadi buat kalian yang sekarang merasa gagal dalam membangun usaha
usaha atau di pekerjaan kalian, jangan nyerah, pasti ada kesempatan lain lagi. Jangan lupa terus asah skill-skill kalian supaya nanti kesempatan datang ke lo lagi, lo udah punya skill yang lebih expert dari sebelumnya. Kita lanjut lagi ke Henry Ford. Lucunya Henry ini malah senang ketika dia dipecat. Jadi nggak ada orang lagi yang bisa menekan dia harus begini begitu. Dan sekarang dia bisa fokus pada hal lain dan bahkan mengubah perusahaannya yang berfokus kepada racing cars. Alasannya sih simple, mobil balap waktu itu adalah olahraga yang populer di Amerika dan Henry menginginkan sebuah platform untuk memamerkan karyanya, yaitu mobil yang berkualitas. Tapi tidak ada satupun perusahaan yang mau berinvestasi pada idenya. Dan setahun kemudian mobil balap rancangan baru Ford mengalahkan kendaraan Cleveland buatan Alexander Winton dan merek terkenal lainnya seperti Grosse Point. Ford mampu mengalahkan lawannya saat itu dengan 26 tenaga kuda. Kenapa disebut tenaga kuda? Ya karena di zaman dulu belum ada mobil, jadi orang-orang bepergian banyak yang menggunakan kereta kuda. Selain jadi transportasi, kuda juga menjadi alat-alat pengangkut barang-barang. Biasanya satu kereta ditarik oleh satu kuda, dan sekarang manusia bisa mengendarai kendaraan yang kuatannya setara 26 ekor kuda. Keren banget kan nih Henry Ford? Dan karena hal itu, dia menjadi trending topik di kotanya. Dari sanalah para investor menjadi percaya kepada Henry dan memberikan apa yang dibutuhkan Henry untuk mengembangkan mobil ciptaannya. Hal ini membuat Henry mampu mendirikan Ford Motor Company dan Henry pun menjadi chief engineer di sana. Dan karena Henry hanya berfokus membuat mobil balap, hal ini membuat para investor geram karena mereka membutuhkan mobil yang mampu membawa penumpang yang bisa dijual di pasaran, bukan hanya sekedar mobil balap. Dan dari situlah pihak investor memasukkan orang lain yang bernama Henry Martin Leland untuk menggantikan posisi Henry Ford. Dan dia pun kesal karena kedatangan orang baru untuk menggantikan posisinya. Dari situlah Henry Ford meninggalkan Ford Motor Company. Di dalam buku biografinya Henry pun berkata, "I resign, determined never again to put myself under orders." Kelihatan banget ya sosok Henry, walaupun dia rebel, tapi dia tuh rebel untuk satu hal yang dia yakini akan bawa manfaat. Jadi buat lo yang rebel, jangan buat mukulin anak orang ataupun untuk menekan orang lain ya. Kayak Henry Ford dong, dia memiliki sikap yang rebel, tapi kerebelannya itu bisa merubah dunia. Walaupun Henry Ford mengundurkan diri dari Ford Motor Company, tapi di tangan Henry Martin Leland, perusahaan itu pun mengubah namanya jadi Cadillac Motor Company dan mampu menciptakan apa yang investor mau, yaitu mobil penumpang. Jadi kita balik lagi ke Henry Ford. Henry pun tidak berhenti bereksperimen. Ketika dia resign, Henry mengajak pembalap sepeda motor yang bernama Tom Cooper untuk membangun mobil balap impian Henry, dan di tahun 1902 mereka memproduksi Ford 999 dengan 80 tenaga kuda, mobil yang dikemudikan oleh Barney Oldfield, seorang pembalap sepeda motor dan tidak pernah mengendari mobil seumur hidupnya. Dan di tahun 1904 mobil baru Henry memecahkan semua rekor di Amerika, mengemudi dengan kecepatan tinggi 147 km per jam. Dengan rekor ini Henry mendapatkan gelar The Best American Designer for Racing Cars. Dengan pencapaiannya itu udah pasti banyak investor yang akan datang kepadanya, dan dari sinilah Henry Ford memulai perusahaan ketiganya. Kali ini ada 11 investor yang mendukung Henry, terutama Colt dealer dari Detroit yaitu Alexander Young Malcolmson. Perusahaan ketiga Henry pun hidup kembali. Perusahaan ini awalnya bernama Ford and Malcolmson Ltd, namun diubah menjadi Ford Motor Company di tahun 1902. Gagal di perusahaan pertama dan keduanya, Henry pun bertekad tidak akan gagal lagi di perusahaan ketiganya kali ini. Dan dia pun ingin membuat sebuah kendaraan yang terjangkau bagi orang biasa, yang seperti sama-sama kita tahu, di tahun itu tuh mobil adalah sebuah kendaraan mewah yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang yang kaya banget. Ya karena di waktu itu kendaraan ini dibuat oleh insinyur yang sangat terampil dan sebagian mobil itu hanya dibuat untuk balapan saja. Dan di perusahaan Henry yang baru ini, Henry mulai menanamkan core value kepada para investornya. I will build a motor car for a great multitude, constructed of the best materials by the best man to be hired after the simplest design that modern engineer can devise, so low in price that no man making a good salary will be unable to own one. Dan akhirnya Ford pun meng-hire pemuda-pemuda yang sevisi misi dengannya untuk bekerja di perusahaannya, dan akhirnya dia mampu membuat mobil penumpang pertamanya dengan sebutan Model A. Dan dari sini pun mulai berkembang beberapa tipe mobil. Dan setelah 5 tahun berjalan, Henry pun berpikir tidak mau terjadi kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Proses pembuatan satu mobil sangat lama. Henry pun terinspirasi dari perjalanannya ke Chicago. Dia melihat konsep rumah jagal hewan dan dia memiliki ide yang cemerlang. Kalau dia terapkan konsep rumah jagal hewan itu kepada pabrik pembuatan mobilnya, maka dia akan lebih banyak lagi membuat mobil. Dan di tahun 1904 Henry mengumpulkan banyak uang untuk membangun pabriknya sendiri dan mempekerjakan 300 pekerja. Dari sinilah perusahaan Henry makin efisien karena dia mampu memproduksi mobil dalam jumlah yang massal, dan mobil Ford pun menjadi the best selling car in US waktu itu. Henry pun melihat beberapa peluang
peluang yang harus dia ambil di saat itu. Di tahun 1905 Henry pun membangun perusahaan manufacture-nya sendiri, mulai memproduksi mesin-mesin sendiri dan semua suku cadangnya sendiri. Dan Henry pun menemukan vanadium steel, dan penemuan ini benar-benar jadi era baru banget untuk dunia otomotif dunia. Vanadium steel ini 3 kali lebih kuat dari baja, namun jauh lebih ringan dari baja. Henry pun menggunakan baja baru ini untuk model baru mobilnya, dan penemuannya ini menjadi the most successful cars in human history, Model T by Ford. Ada quotes lagi dari Henry Ford yang keren banget menurut gue. A business absolutely devoted to service will have only one worry about profits that will be embarrassingly large. Jadi dia meyakini bahwasannya memberikan servis yang terbaik atau give the best service and you will make the best profit. Keren banget sih ini. Nih lo bayangin, Henry Ford bermimpi membuat mobil untuk orang-orang biasa dan digunakan sehari-hari. Dan dari impiannya itu terwujudlah mobil Model T. Dan mobil itu mampu terjual 15.000 unit dalam satu hari peluncurannya di Amerika. Dan terjual 500.000 unit ke seluruh dunia. Dan dari sinilah Ford menjadi perusahaan mobil nomor 1 di Amerika, dan Ford Model T dijuluki sebagai mobil berpengaruh pada abad ke-20. Ini berdasarkan pemungutan suara internasional ya. Dan mimpi Henry nggak berhenti di situ aja. Karena peminat makin banyak, dia harus membesarkan usahanya lebih luas lagi. Di tahun 1910 dia membangun pabrik baru di Highland Park, Michigan setelah beberapa percobaan. Sebelumnya satu mobil akan dikerjakan oleh orang yang sama dari awal hingga akhir. Cara ini dirubah dengan memperkenalkan jalur perakitan pada tahun 1913. Hasilnya waktu produksi Model T milik Ford menjadi hanya 1,5 jam dari yang sebelumnya 12,5 jam untuk satu mobilnya. Lo inget gak Henry Ford yang awalnya dia melihat mesin jam dan dia lihat itu menarik, lalu dia pelajari hal itu. Lalu dia melihat juga mesin uap, dia lihat menarik dan dia pelajarin sampai dia berhasil membuat jalur perakitan untuk mempermudah dalam produksi mobil. Dan semua hal-hal yang dia eksplor itu mempermudah banget seseorang dalam pekerjaannya. Dan di antara tahun 1910 sampai 1916 jumlah model yang diproduksi berpindah dari 20 ribuan menjadi jutaan. Pada saat itu hampir setengah dari semua mobil di bumi adalah Ford. Dan banyaknya penjualan mobil, Henry pun memainkan strategi yang cukup pintar. Di tahun 1916 dia pun menurunkan harga jual yang dulu mobil Type T itu seharga $860 menjadi $400, setengah harga. Gimana gak mau makin laku tuh mobil keluaran Ford saat itu. Tapi namanya usaha ya ada aja masalah. Ketika penjualan meningkat, karyawan merasa cara perakitan menggunakan mesin membuat skill para pekerja menurun, dan pekerjaan jadi lebih membosankan karena hari ke hari mengerjakan hal yang sama. Dari sinilah banyak karyawan yang resign untuk mencari suasana baru. Henry pun gak habis akal. Di sini dia malah menaiki upah pekerja sebesar $5 per hari. Walaupun langkah Henry saat itu banyak diejek oleh perusahaan-perusahaan lain. Ada yang bilang kalau lo naikin gaji karyawan lo, lama-lama perusahaan lo bakal bangkrut. Namun Henry tetap ada pendiriannya menaiki gaji karyawan-karyawannya. Siapa sangka hal ini membuat mekanik dari seluruh negeri terbang ke Detroit untuk melamar pekerjaan di perusahaan Henry Ford. Dari sini kita bisa lihat jiwa Henry yang unggul dan kompetitif juga terletak pada cara Henry meningkatkan moral dan produktivitas karyawan, seperti meningkatkan upah serta memperbaiki kondisi kerja. Hal ini membantu mereka mengamankan bakat terbaik dalam industrinya. Dan ada quotes menarik lagi nih dari Henry Ford. We believe in making 25,000 men prosperous and contented rather than following the plan of making a few slave drivers in our multimillionaire establishment. Dari sini gue belajar, nggak selamanya kita harus menekan cost. Terkadang ketika kita mau berbagi, kita akan dapat orang-orang terbaik di industri kita yang akhirnya membuat kualitas perusahaan kita juga jauh jadi lebih baik. Dan di tahun 1936, Ford Motor Company jatuh ke posisi 3 di pasar Amerika, di bawah General Motors dan Chrysler Corporation. Walaupun Henry sudah berinovasi dengan tipe mobil baru, but it didn't work. Dan mau gak mau, Ford melakukan PHK besar-besaran untuk pekerjanya. Di tahun 1943, anak Henry satu-satunya meninggal karena kanker perut. Dan Henry pun masih mengendalikan perusahaannya tersebut sebelum dia akhirnya menyerahkan kendali perusahaan kepada cucunya yaitu Henry II. Dan Henry Ford pun meninggal di tahun 1947 karena pendarahan otak. Dan kutipan terakhir dari Henry Ford adalah, "Life is a series of experience, each one of which makes us bigger. Even though sometimes it is hard to realize this, for the world was built to develop character and we must learn that the setbacks and griefs which we endure help us in our marching onwards." Jadi mempertahankan misi perusahaan ke beberapa generasi bukanlah perkara mudah. Namun keluarga Ford berhasil dan terus menambah sentuhan baru. Kembali lagi, perusahaan besar selalu lekat dengan ekspansinya yang menjadi pintu untuk mengakses konsumen yang lebih luas. Peningkatan efisiensi, teknologi, dan SDM juga turut menjadi faktor yang membantu Ford dapat bersaing di pasar otomotif dunia. Dan pendapatan Ford Motor Company sebesar $155 billion dan tetap menjadi perusahaan mobil terbesar di Amerika dan urutan keempat terbesar di dunia. Menurut gue, suatu perusahaan bisa bertahan cukup lama karena mereka memiliki core
value atau visi yang dibangun. Dan visi yang dibangun oleh Ford adalah, what makes this company different is that Ford has a higher purpose. We serve others and improve lives. We try to make the world a better place. Quotes ini disebutkan oleh Jim Farley as Chief Executive Officer atau CEO Ford Motor Company. Thanks sudah nonton video ini sampai habis. So next week kita mau bedah perusahaan apa lagi? Komen di bawah.